Terima kasih atas laporan Anda mengabarkan langsung dari Kebumen, Jawa Tengah. Pemirsa, sebanyak 17 orang menjadi korban kecelakaan maut antara dua bus yang terjadi di Jalan Raya Magetan Ngawi, Jawa Timur. Dari 17 korban, pemirsa 3 diantaranya meninggal dunia, sementara korban luka lainnya kini menjalani perawatan medis di rumah sakit dan hingga kini polisi masih menyelidiki penyebab kecelakaan maut ini. Kecelakaan maut melibatkan dua bus terjadi di Jalan Raya Magetan Ngawi, tepatnya di depan Puskesmas Geneng, Desa Tambakromo, Kecamatan Geneng, Kabupaten Ngawi, Jawa Timur, Kamis pagi tadi. Kedua bus ringsek akibat adu banteng alias saling tabrakan di bagian depan. Bahkan dikabarkan sopir bus terlempar dan jatuh di sebuah warung yang berada di pinggir jalan. Kecelakaan ini mengakibatkan 17 korban, diantaranya 2 sopir bus dan 1 pejalan kaki tewas di tempat. Sedangkan 14 penumpang dari kedua bus mengalami luka-luka. Seluruh korban luka kini telah dievakuasi ke RSUD Geneng dan RSUD Ngawi. Hingga Kamis siang, polisi masih melakukan proses evakuasi kedua bangkai bus Eka Cepat dan bus Sugeng Rahayu. Polisi juga masih melakukan penyelidikan untuk mengetahui penyebab kecelakaan. Jadi totalnya ada 17. 14 ini disinyalir sebagai penumpang bus, 1 pejalan kaki dan 2 adalah supir bus. Masih lakukan pendalaman, belum bisa kita simpulkan. Nanti seperti apa kan kita lakukan update. Karena tentunya untuk menyimpulkan ini kita butuh waktu untuk melakukan olah TKP, pemeriksaan saksi dan menganalisa bagaimana sebetulnya terjadinya kecelakaan tersebut. Menindaklanjuti banyaknya korban akibat kecelakaan maut ini, pihak Jasa Raharja perwakilan kantor Madiun telah mendatangi 2 rumah sakit yang merawat para korban luka. Jasa Raharja juga telah menyiapkan dana santunan senilai 50 juta rupiah yang siap diberikan pada ahli waris korban meninggal dan santunan 20 juta rupiah untuk para korban luka. Semua korban itu terjamin oleh Jasa Raharja, baik yang berdasarkan Undang-Undang 33 maupun berdasarkan Undang-Undang 34 tahun 64. Nah, untuk yang luka-luka itu maksimal kami jaminkan ke rumah sakit sebesar maksimal 20 juta rupiah. Untuk yang meninggal dunia kami bayarkan kepada ahli warisnya sebesar masing-masing 50 juta rupiah. Korban meninggal akibat kecelakaan maut sebanyak 3 orang, yakni sopir bus Eka Cepat Catur Prasetyo 40 tahun, warga desa Sendang, Kecamatan Karanggede, Kabupaten Boyolali. Sopir bus Sugeng Rahayu Agus Susanto 28 tahun, warga Babadan, Kecamatan Wulingi, Kabupaten Blitar, dan seorang pejalan kaki Atik Sujiati 57 tahun, warga Tambakromo, Geneng, Ngawi. Sementara korban luka-luka penumpang kedua bus dan 1 diantaranya kenek bus Sugeng Rahayu masih menjalani perawatan di 2 rumah sakit berbeda, yakni RSUD Geneng dan RSUD Suroto Ngawi. Dari Ngawi, Jawa Timur, Miftahul Ervan, TV One mengabarkan. Berikut informasi selengkapnya pemirsa mengenai kecelakaan truk yang terjadi di Ngawi. Kecelakaan ini pemirsa terjadi tepatnya pada tanggal 31 Agustus 2023 pukul 8.30 waktu Indonesia Barat. Ini ada beberapa lokasi ya dan juga penyebab termasuk jumlah korban atas peristiwa ini. Lantas apa penyebab terjadinya 2 bus saling tabrakan yang mengakibatkan 3 orang tewas dan belasan lainnya terluka pemirsa di Kabupaten Ngawi, Jawa Timur? Informasi selengkapnya akan disampaikan oleh rekan kami, ada Miftahul Ervan. Ervan, apa yang menjadi penyebab kecelakaan ini sebetulnya? Selamat sore, Bisa dan juga Gina dan juga pemirsa. Memang Satlantas Polres Ngawi, Jawa Timur saat ini baru saja melakukan olah TKP bersama Subdit Gakum Ditlantas Polda Jatim dengan menggunakan scanner 3D atau kamera 3 dimensi gunanya untuk mencari penyebab terjadinya kecelakaan antara 2 bus ini yang mengakibatkan 3 korban jiwa. Apakah itu karena human error ataukah karena konstruksi jalan yang rusak
ataupun karena kerusakan pada mesin atau rem yang tidak berfungsi. Namun hingga sore ini baru saja Ditlantas Polda Jatim bersama Satlantas Polres Ngawi telah melakukan olah TKP, namun hasilnya masih belum bisa diutarakan saat ini. Mungkin 3 hari ke depan baru bisa dirilis hasilnya seperti apa. Saat ini memang korban total ada 17 orang, di mana 3 diantaranya meninggal dunia, yaitu 2 sopir bus ini dan juga 1 pengguna jalan atau yang hendak melintas. Saat ini korban luka yang masih dirawat di RSUD Ngawi masih 5 orang, di mana 1 diantaranya masih masuk dalam ruang operasi. Sementara itu yang ada di Rumah Sakit Geneng saat ini masih dirawat 5 orang dengan luka ringan. Sebagian dari korban luka sudah diperbolehkan pulang karena hanya luka bablas dan luka ringan. Sementara itu memang pihak Jasa Raja dari kantor Madiun telah mendatangi 2 rumah sakit yang berbeda yang merawat para korban luka maupun luka berat di rumah sakit untuk mendata dan juga untuk memberikan santunan dana berupa 50 juta rupiah bagi ahli waris yang meninggal dunia dan juga 20 juta rupiah bagi korban luka. Gina. Meskipun ini masih proses penyelidikan ya, tapi kalau Anda lihat kontur jalannya itu seperti apa sih sebetulnya gambarannya, termasuk juga siapa saja yang sudah dimintai keterangannya oleh polisi? Baik, memang untuk konstruksi jalan memang saat ini memang tidak ada jalan yang rusak maupun gelombang maupun lampu lalu lintas yang juga memadai. Namun demikian dari hasil keterangan saksi-saksi yang ada di lokasi, memang penyebab kecelakaan ini karena salah satu bus ini menghindari penyeberang jalan, sehingga salah satu bus ini menghindar dan langsung bertabrakan dengan bus yang dari lawan arah. Untuk saksi-saksi yang sudah diperiksa saat ini juga salah satu kenek dari bus EK yang selamat dan juga sejumlah penumpang bus yang mengalami luka ringan. Gina. Ervan, kalau dari kondisi kedua bus sendiri, apakah kedua bus ini memang dalam kondisi layak jalan sebelumnya? Dari hasil olah TKP sementara memang kedua bus ini saling masih layak jalan, namun demikian untuk hasil lengkapnya masih dilakukan proses penyidikan dengan menggunakan scanner 3D oleh Subdit Gakum Ditlantas Polda Jatim bersama dengan Satlantas Polres Ngawi. Apakah temuan nanti, apakah benar memang salah satu atau kedua bis ini tidak layak jalan atau seperti apa, kita masih menunggu konfirmasi dari pihak kepolisian. Gina. Oke, Evan, tadi menarik. Tadi kan Anda sempat menyampaikan bahwa kalau berdasarkan keterangan dari saksi mata, ini kan kedua bus menghindari kendaraan ya, yang arah berlawanan ya. Itu seperti apa detailnya? Tadi belum disampaikan. Baik, dari keterangan para saksi yang ada di lokasi, memang penyebab kecelakaan ini bus EK itu dari arah Ngawi menuju Magetan menghindari penyeberang jalan, sehingga si bus EK ini melewati jalurnya, sehingga dari arah berlawanan muncul bus sumber Sugeng Rahayu, sehingga karena kecepatan tinggi, keduanya saling kecepatan tinggi, akhirnya kecelakaan pun tak terhindarkan. Seperti itu, Gina. Ervan, sopir dari masing-masing bus ini sudah bisa dimintai keterangan belum? Sopir dari kedua bus masing-masing, baik bus EK maupun Sugeng Rahayu ini meninggal di lokasi kejadian bersama 1 orang penyeberang jalan yang ditabrak bus. Gina. Baik, kita nanti tunggu bagaimana perkembangan penyelidikan dari pihak kepolisian. Terima kasih banyak Ervan atas laporan Anda langsung.